Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan saya Pak Yusuf. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 1 kelas 3 SD. Baik, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat mengidentifikasi tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. 2. Siswa dapat menuliskan jenis-jenis tumbuhan sesuai dengan cara perkembangbiakan yang tepat. 3. Siswa dapat membuat karya dari macam-macam teknik potong. 4. Siswa dapat menentukan hasil bagi 2 bilangan cacah. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan secara merawat tumbuhan. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Nah, di sini adalah contoh-contoh gambar pertumbuhan tanaman ya. Ada singkong, kemudian ada pohon pisang dan yang lainnya. Kita lanjut. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Nah, berikut ini adalah contoh gambar-gambar tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Di sini ada gambar pohon mangga, jeruk, semangka, pepaya, dan jambu. Kita lanjut. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya adalah cocor bebek, pohon pisang, dan bambu. Nah, berikut ini adalah gambar cocor bebek, pisang, dan bambu. Jika kita perhatikan di pohon pisang, itu ada pohon pisang yang sangat kecil di bawahnya ya. Nah, itu dinamakan tunas. Kemudian sama halnya seperti bambu, itu ada bambu yang terlihat sangat kecil dan itu adalah tunas. Baik, kita lanjut ya adik-adik. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar. Nah, di sini ada berbagai macam daun. Nanti ini menjadi tugas buat kalian ya. Kita lanjut. Lakukan langkah-langkah kegiatan seperti berikut ini. 1. Cari 5 daun yang berbeda di sekitar rumahmu. 2. Upayakan daun yang diambil adalah daun yang sudah kering dan terjatuh. Hal ini dilakukan agar tidak merusak tanaman. 3. Setelah mengumpulkan bahan, sebaiknya daun kering dilapisi dengan isolasi supaya lebih tahan lama. 4. Setelah ditempel, berikan keterangan nama tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Kemudian 5. Berikan hiasan agar laporan koleksi daun kering tampak lebih menarik. Nah, berikut adalah contoh hasil tempelannya nih. Nomor 1, di sini ada jenis daun, jangan lupa dikasih keterangan ya, nama tanamannya apa. Di sini contohnya adalah pohon mangga, cara berkembang biaknya adalah dengan biji. Kemudian yang bawah adalah cocor bebek. Cara perkembang biakannya adalah dengan tunas. Baik, kita lanjut.
Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik. Nah, berikut adalah contoh kerajinan mozaik dari daun kering ya. Bisa dibuat seperti contoh di sini ada motif hewan dan motif kupu-kupu juga ada ya. Ini bisa dibuat dari daun yang sudah kering. Kemudian ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat kerajinan mozaik. 1. Ambillah beberapa helai daun kering. 2. Robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Dan ketiga, tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut ini. Kita lanjut. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut ini. Nih, di sini ada motif hewan dan motif bunga ya. Di sini terbuat dari bahan biji-bijian. Ada yang terbuat dari biji kacang hijau, ada yang terbuat dari beras dan yang lainnya ya. Nanti ini bisa menjadi tugas untuk kalian. Kita lanjut. Kita belajar matematika sekarang ya. Materinya pembagian. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Jadi caranya yaitu kalian bisa menggunakan dengan cara pengurangan ya. Di sini cara penyelesaiannya adalah pembagian 10 dibagi 2. Hal yang pertama bisa kalian lakukan adalah dengan cara pengurangan. Pertama, 10 dikurang 2 ya, sama dengan 8. Kemudian 8 dikurang 2 sama dengan 6. Lanjut 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Dan 2 dikurang 2 sama dengan 0. Kita lanjut. 10 dibagi 2 sama dengan 10 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Terdapat pengurangan sebanyak 5 kali sehingga 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok berjumlah 5. Paham ya adik-adik? Nah, kemudian cobalah menyelesaikan soal-soal berikut. Kerjakan seperti contoh. Ini ada 2 soal, silahkan kalian kerjakan ya di buku tugasnya. Nah, sekian dari Pak Yusuf. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.